kita sebagai bangsa Israel yang dulu, ternyata Tuhan itu udah sangat bahkan berkorban, pendeta ya, berkorban perasaan ya. Banyak sekali yang dia sudah kasih kelonggaran, tapi kita juga yang melanggar. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, apa respon kita kepada Tuhan? Buktiin dong apa respon kita. Jangan cuma di bibir semua bisa. Kira-kira berapa banyak Tuhan marah? Lalu hitung berapa banyak Tuhan tidak marah. Dan ternyata kita dapati lebih banyak Allah mengasihi dan mengampuni. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program acara diskusi Sekolah Sahabat Dewasa. Saya Pendeta Muda Yosef Surama Situmeng akan menjadi pemimpin diskusi, ditemani dengan narasumber-narasumber kita, yaitu Pendeta Muda Jesse dan juga Pendeta Leroy Pakpahan yang bersama-sama dengan saya di studio. Shalom Pendeta Jesse, Shalom Pendeta Leroy. Shalom. Apa kabar? Pendeta Yosef. Baik. Puji Tuhan. Pertanyaannya untuk mengawali diskusi kita adalah, pernah nggak mengalami cinta bertepuk sebelah tangan? Cinta yang bertepuk sebelah tangan, ya, nggak kesampaian gitu. Silakan Pendeta Jesse. Oke, terima kasih Pendeta Yosef. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, mungkin kayaknya itu dalam konteks zaman-zaman SMA kayaknya itu. Zaman cuma suka-suka, oh saya suka dia. Tetapi yang benar-benar cinta kayaknya belum pernah bertepuk sebelah tangan. Soalnya ketika benar-benar cinta kan beda dengan rasa cuma suka-suka. Itu yang saya pelajari. Kalau rasa suka-suka SMA, apalagi kita pria paling banyak itu yang nggak dianggap, diabaikan. Tapi kalau cinta, dalam konteks cinta, puji Tuhan belum. Berarti terima kasih, Pastor. Pendeta Jesse nggak pernah gagal ya dalam hal bertepuk sebelah tangan. Luar biasa, langsung jadi pakar deh walaupun masih muda. Silakan Pendeta Pakpahan. Ini bukan copy paste ya. Saya belum pernah juga mengalaminya. Ya, saya belum pernah mengalaminya ya. Biasanya kalau saya suka ya saya akan sampaikan ya. Ini udah bertepuk cinta sebelah tangan dong, ya kan? Baik. Terima kasih atas jawabannya Pendeta Muda Jesse dan juga Pendeta Pakpahan. Judul kita pada satu minggu ini adalah Mengasihi Tuhan Allahmu. Ayat inti dan doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jesse. Silakan Pendeta. Pelajaran 4, Mengasihi Tuhan Allahmu. Ayat inti terdapat dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Khalik pencipta langit dan bumi kami. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah Tuhan telah memberkati kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama, mendiskusikan tentang firman-Mu. Ilhami kami dengan kuasa Roh Kudus, jamah hati dan pikiran kami, lidah kami, perkataan kami, dan dengan begitu kiranya kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan pada saat ini. Berkati Pendeta Muda Yosef Situmeng, berkati Pendeta Leroy Pakpahan, dan berkati kami semua sehingga semua boleh berjalan dengan segala baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, pelajaran kita diawali dengan sebuah ayat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini dituliskan dalam Ulangan pasal yang ke-6. Tentu Ulangan pasal ke-6 ini itu sangat terkenal. Ya, sangat terkenal di kalangan kita, orang tua dan anak, ketika gereja katakan ulang-ulangi ya.
kasih renungan itu diulang-ulangi. Firman Tuhan itu harus diulang-ulangi. Dan tentu dalam tradisi Israel dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita disebut Shema, ya. Sebelum perikop ini, ayat ini disampaikan, ditulis Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarkanlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu ada di ayat yang keempat, baru dilanjutkan ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. Itu berarti kata dengarkan atau Shema itu kata yang penting. Benar Pendeta Leroy ya, karena saya belajar bahasa Ibrani, ini Pendeta Muda Jesse juga, ya kita belajar bahasa Ibrani. Ya. Seperti kitab pertama di Alkitab, yaitu Bereshit atau Kejadian. Orang Yahudi punya tradisi selalu membuat judul itu mengambil dari kata awal. Ya. Kata awal diambil, itu dijadikan judul kitabnya. Kalau begitu, di perikop ini, di ayat 4, ini adalah kata yang paling penting untuk kelanjutan dari perintah atau pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Apa yang menjadi atau apa yang menarik dengan kata Shema, dengarkan? Kenapa tidak langsung aja kasih perintah begitu, Pendeta? Karena kan ini tulisan. Ya. Kalau ya dengarkan, tolong dengarkan saya. Nah, itu kan saya ngomong nih. Tapi kalau saya nulis di SMS, WA, atau ya sosial media yang lainnya, kita ndak sebaku itu ya, harus membuat dengerin nih gitu. Kenapa harus ditulis dengarkan? Boleh Pendeta kasih tambahan? Padahal ditulis ya, seharusnya bacalah. Iya, perhatikanlah, bacalah. gitu ya. Tapi di tulisan malah disuruh begini. dengarkan. Ini bisa dijelaskan dengan cara begini. Kita jangan lupa bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab ini, termasuk Pentateuch, yang di dalamnya juga adalah ulangan. Ini kan oral tradition sebenarnya. Artinya, ini disampaikan. Nah, walaupun itu ditulis, tujuannya adalah untuk dibaca. Dibacakan ya, dibacakan sehingga orang mendengar. Sama seperti misalnya tipikal. Saya adalah tipikal pengkhotbah yang pakai catatan. Saya tidak akan pergi ke mimbar tanpa catatan. Saya pakai catatan. Bahkan itu seringkali full text. Sampai kata aminnya pun ada di situ. Dan saya doakan itu. Tapi coba perhatikan bahwa ketika saya menulis, saya tidak sedang tidak sedang membuat skenario bahwa saya menulis, tapi saya berbicara. Ya. Sehingga dengan demikian, walaupun ada mungkin kata-kata di situ, tolong perhatikan baik-baik perkataan saya ini. Tapi saya tidak akan katakan, tolong perhatikan baik-baik yang saya tulis ini. Tidak, saya bilang begitu. Karena apa? Karena memang ini adalah ditujukan untuk dikatakan, diperkatakan, diperdengarkan. Oke. Jadi seperti begitu. Ini yang disebut namanya dengan oral tradition. Jadi 5 buku Musa, ya 5 buku Musa ini hampir sama, mirip dengan ini Gospels yang 4. Itu oral tradition, walaupun itu ditulis sedemikian rupa. Oke, luar biasa. Terima kasih Pendeta Pakpahan. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan kami. Silakan Pendeta Jesse Oke, untuk terima pelajaran kasih. hari Minggu. Pelajaran hari Minggu mengasihi Allah. Kalau kita baca dalam pelajaran Minggu ini, di sini scene di sini atau kejadian di sini di mana Musa sementara menyampaikan ulang kepada anak-anak Israel, bangsa Israel, atau kalau kita sering bilang Israel gen 2, Israel generasi 2. Dia menceritakan kembali kepada anak-anak ini bagaimana sejarah mereka, ya, pertolongan Tuhan kepada mereka selama perjalanan mereka di padang gurun, instruksi-instruksi, dan juga memberikan kepada generasi 2 ini, mempersiapkan mereka sebelum masuk Kanaan. Ini loh instruksi-instruksi yang harus kalian bikin. Ini yang harus kalian bikin untuk melayakkan kalian masuk ke tanah Kanaan. Dan untuk apa? Mengklaim janji-janji Tuhan. Di mana mereka datang, di mana kaki mereka berpijak, itu akan menjadi milik mereka. Seperti yang Tuhan katakan.
Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu akan takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ini yang Tuhan bilang. Kemana mereka pergi, ini yang harus mereka pegang. Ketetapan dan peraturan Tuhan. Seperti yang kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang kita belajar. Bagaimana Musa menyampaikan kepada Israel generasi 2 ini, yang lahir di padang gurun, bahwa mereka harus mengasihi Tuhan Allahmu. Bukan cuma mengasihi, tetapi mendengarkan Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kalau kita lihat, ini merupakan bagaimana bentuk kasih yang sesungguhnya yang ingin Musa katakan kepada Israel generasi 2 ini, agar mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Jangan sampai kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang tua mereka di padang gurun, sehingga membuat mereka tidak layak untuk masuk ke tanah Kanaan. Inilah yang ingin Musa kabarkan kepada anak-anak. Sehingga kalau kita lihat, inilah sifat absolut kasih sebetulnya. Mengasihi Allah segenap jiwa, segenap hati, dan segenap kekuatan. Dan ingat, Sekolah Sahabat katakan demikian. Kasih kita kepadanya haruslah jauh melebihi kasih kita kepada segala sesuatu dan kepada semua orang manapun juga, karena Dia adalah fondasi dan dasar dari segala kehidupan dan keberadaan serta segala sesuatu lainnya. Kasih kita kepada Kristus harus melebihi daripada segala sesuatu. Entah apapun yang kita miliki, pasangan hidup kita, tetapi yang paling penting, harus melebihi dari segala sesuatu yang kita kasih kita kepada Kristus. Terima kasih, Pendeta. Baik, ada hal yang menarik. Mungkin Pendeta Jesse dan Pendeta Leroy bisa kasih insight ya untuk pertanyaan ini. Tadi saya dengarkan pernyataan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, melebihi segala sesuatu. Berarti, tidak boleh dong, misalnya kita lagi traveling, jalan bareng pacar, bareng istri, keluarga, dengerin musik-musik dunia, Pendeta. Harus ngomongin tentang Tuhan terus begitu. Apakah seperti itu? Atau bagaimana mengasihi Tuhan itu yang praktisnya dalam kehidupan kita? Mungkin ada tambahan dari Pendeta, ada Pendeta? Pak Pahan? Iya, saya suka bahas itu begini. Jangan dianggap bahwa kasih itu membagi ya. Tidak ya. Kasih itu kan bermultiplikasi namanya. Misalnya nih, kita seperti membayangkan kasih itu satu nih, satu paket nih. Oke, ini kasih kepada Allah. Segalanya, kan begitu ya, segalanya. Berarti sisanya nggak ada lagi untuk orang lain, kan begitu? Iya. Jangan begitu. Kasih itu harus dipandang secara multiplikasi. Dan lagi pula, ketika Tuhan mengatakan kasihi aku dengan segenap hatimu, artinya kan bukan dalam artinya bahwa tidak ada kasih yang lain untuk orang lain. Tidak begitu maksudnya. Tapi artinya gini, itu adalah kesepenuhan hati dari kita ketika berhubungan dengan Tuhan kita. Begitu. Jadi bukan dalam pengertian bahwa oke deh, kasih kepada Tuhan memang segenapnya, berarti kepada yang lain tidak ada lagi. Anda seperti itu. Saya mandangnya itu multiplikasi. Ya. Nah, tapi seperti yang tadi juga sudah diterangkan sebelumnya, bahwa janganlah kiranya kasih kita kepada yang lain itu jadi sama atau melebihi daripada kasih kita kepada Tuhan. Harus dia yang paling utama. Berarti ada skala prioritas gitu, Iya. Pendeta ya? Iya. Bukan berarti tidak bisa kita sama sekali lebih fleksibel, enjoy gitu ya dengan keluarga, ngobrolin hal-hal yang ringan-ringan, walaupun jangan sampai bercandaannya aneh-aneh ya, sampai menyinggung Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta Pak Pahan dan Pendeta Jesse. Pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Kita lanjut kepada pelajaran di hari Senin. Subjudul di situ adalah takut akan Allah. Tentu di awal tadi dikatakan bahwa orang Israel harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, tenaga, bahkan dari seluruh aspek kehidupan. Tuhan menjadi nomor satu untuk skala prioritas. Tetapi ketika masuk pada pelajaran hari Senin, ada satu kata yang tampaknya kontradiksi dengan kata yang sebelumnya dipakai, yaitu kasih atau cinta. Kata yang digunakan adalah takut, fear of the Lord. Ya. Memang kalau secara langsung kita dengarkan takutlah akan Allah, sebagaimana yang diucapkan dalam Ulangan 10 ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dipakai kata takut, tetapi dibarengi dengan kata kasih dan beribadah kepadanya. Ketika saya membaca ini, pendeta muda Jesse, saya terpikir begini, apa sih maksud dari kata takut akan Allah ini? Apakah takut ketika seperti saya melihat makhluk gaib gitu ya, atau penampakan yang membuat saya merinding begitu? Atau takut seperti kesannya segan, lalu kalau seperti saya menghadap kepada tentara, kepada presiden ya pada saat upacara begitu, pendeta ya. Apakah takut yang seperti itu? Boleh diberikan masukan dan tanggapan terhadap pelajaran kita di hari Senin. Pendeta Pakpahan, kata takut ini apa sih maksudnya? Kata takut itu bisa dalam pengertian teror ya. Betul. Kita takut, memang takut ya, memang kita. Tapi takut yang dimaksud ini kan berarti kita ndak mau ketemu kan begitu. Karena takut kan, menakutkan. Tapi di sini Tuhan bilang takutlah akan aku dan datanglah kepadaku, beribadah kepadaku. Dari situ saja kita sudah dapat indikasi bahwa takut yang dimaksud di sini pasti berbeda dengan yang negatif itu. Karena justru ini dikatakannya dalam hubungannya dengan orang Israel, bukan? Jadi dia berhubungan dengan orang Israel dan itu dekat, dia bersama dengan orang Israel atau Bani Israel, tapi dia katakan, tapi takut dia. Dalam kaitannya juga dengan hukum yang disampaikannya. Oke. Karena penting yang seperti ini ya. Kalau saya mau perluas sebenarnya, kita tahu bahwa Allah kita ini kan punya dimensi ya. Dimensi, ya katakanlah begini. Kita mengkaitkan diri kita dengan dia, mengasosiasikan diri kita dengan dia, dengan mengingat bahwa dia adalah Allah yang imanen, dari situ kata Immanuel, ya, Allah dekat bersama dengan kita, dekat ya. Tapi saking dekatnya kita kan so akrab gitu ya, merasa bahwa kita sebaya gitu ya. Akhirnya jadi tidak sopan. Ya nggak sopan kan. Tapi disitulah kita harus ingat bahwa Allah kita bukan hanya imanen, tapi dia juga adalah transenden. Dia tinggi, lebih tinggi daripada yang kita pikirkan. Dan dengan demikian kita jadi apa? Jadi waspada dengan dia. Nah, kira-kira begitu. Jadi pengertian takut adalah Tuhan membuat satu bukan batasan sih, tapi lebih kepada this is the rule, how we are going. Begitu Pastor ya. Jadi oke, aku mau dekat sama kamu, tapi kamu ini udah berdosa loh. Saya ini dapatkan dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ya. Satu perikop itu katakan kita manusia sudah ditebus. Yang harusnya kita dimusnahkan oleh karena dosa kita, tetapi kasih karunia Allah menutupi kita. Dan dengan demikian Allah pengen dekat sama kita. Tapi dengan catatan jangan lupa jangan sampai lewat batas lah gitu, pendeta ya. Jangan sampai kebablasan. Jangan nggak tahu diri gitu. Nggak tahu diri kan luar biasa. Tahu diri. Tahu diri udah harusnya. Dikasihani, udah dipanggil anak, jadi anak durhaka nih. Ya. Jadi itu pengertiannya yang sebenarnya, pendeta ya. Mungkin saya bisa tambahkan juga begini. Oke.
Bukankah Silakan. kita sering dengar kata-kata seperti ini? Orang tua ini dikasihi oleh anak-anaknya, tapi tidak disegani. Sehingga apa saja yang dikatakannya, itu seperti angin lalu. Tapi anak-anak tahu bahwa orang tua ini mengasihi kita, dan kita juga mengasihi dia. Tapi kita tidak hargai. Kan repot begitu ya? Iya, betul. Rumah tangga seperti apa itu nanti? Ya. Betul. Jadi orang tua harus mengikuti contoh yang ditetapkan Tuhan, Pendeta ya. Ada batas, gitu. Iya. Tetap ada batas. Iya. Bagaimana Pendeta Jesse pandangannya terhadap kata takut akan Tuhan? Setelah Pendeta Pak Pahan tadi bilang, berarti saya ambil kesimpulan begini, Pendeta. Berarti rasa takut yang dimaksudkan di sini ialah bagaimana kita menghormati Tuhan. Bagaimana respon kita untuk hormati Dia. Exactly. Ya. Itu yang rasa takut berarti yang dimaksudkan di sini. Hormati Dia karena Dia pencipta kita, sudah menyelamatkan kita, menebus kita. Bagaimana respon saya kepada Dia? Hormat. Sama seperti tadi pendeta bilang. Ada anak-anak yang tahu orang tuanya mengasihi dia, tetapi rasa respect, hormat kurang. Berarti yang takut akan Allah, Tuhan inginkan kita hormati Dia dalam tingkah laku dan kehidupan kita. Ya. Oke. Hormati berarti Betul. ada penurutan di sana, Ya. ada respon balik kita kepada kasihnya. Itu yang saya dapat dari diskusi kita ini. Baik. Dan kalau saya teliti lagi lebih jauh ya, kalau pakai bahasa Indonesia sepertinya kurang klop nih Pendeta. Pakai bahasa Inggris, dia tidak memakai kata afraid, yang takut seperti teror, tadi Pendeta sudah sampaikan ya, melainkan kata fear of the Lord. Jadi takut di sini bukan dalam dimensi seperti saya bertemu dengan makhluk gaib yang membuat saya gemeteran lalu lari ke birit-birit, ya kan? Atau seperti saya tiba-tiba dengar petir di siang bolong. Melainkan takut seperti yang Pendeta Jesse katakan dalam konteks bagaimana saya menghormati Dia sebagai Allah pencipta saya yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan menebus dosa-dosa saya. Begitu ya, Pendeta ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah, waktu kita menandakan untuk break sejenak, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Pelajaran hari Selasa, silakan Pendeta Pak Pahan. Baik, kita berbicara kembali, ini kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas. Kali ini kita mau menyoroti tentang bagaimana sebenarnya kasih itu dimulai, ya. Yaitu Allah mengasihi kita lebih dahulu dan menakjubkan untuk mengetahui bahwa di tengah-tengah banyaknya perintah, ya. Kalau kita bicara tentang ulangan, ada banyak hukum Allah bagi manusia, bukan manusia, tapi bagi umatnya, yaitu Bani Israel. Ternyata kita perhatikan semuanya itu senantiasa didasari atas panggilan kasih kepada Allah. Menarik ya. Jadi gini, orang bikin peraturan kan biasanya akan membuat orang jadi get bored ya. Ini terlalu banyak peraturan ya, orang jadi benci jadinya kan. Tapi di tengah-tengah itu ada intervensi beberapa kali di mana Tuhan sampaikan untuk mengasihinya, ya, untuk mengasihinya. Dan berbicara mengenai kasih Allah kepada umatnya luar biasa, karena dia duluan. Tapi mengapa Allah mengasihi umatnya atau Bani Israel ini? Contohnya ada beberapa ayat. Saya mengharap agar orang muda ketika mempelajari ini, tolong dibuka ya, dan dibaca baik-baik ini Ulangan 5:10 dan seterusnya sampai Ulangan 19:9 ya. Sehingga kita melihat apa sebenarnya realita, mengapa atau alasan apa Allah mengasihi Bani Israel. Misalnya di 4 ayat 7 ya. Ini bukan masalah bukan masalah Allah itu tapi Allah ini adalah Allah yang maha mendengar ya, dia imanen. Tiap kali engkau berseru katanya, aku dengar. Bisalah mengenai jumlah ya. Ternyata Allah mengasihi orang Israel bukan karena jumlahnya. Bukan hal-hal materi, bukan, justru mereka paling kecil. Tapi ada satu dibikin di sini alasan adalah karena Allah terpikat. Nah, kata terpikat di situ rupanya datang dari kata yang sama ketika bicara mengenai kasih. Ahab, ya, kata kasih kan? Ahab, ya, Ahab. Nah, beda dengan nama Ahab, ya, Raja Ahab itu seharusnya dibaca dengan bukan H, tapi agak ditekan. Ahab, begitu. Ya. Ahab, seperti KH, ya. Jadi bukan Ahab. Ahab kasih atau mengasihi. Jadi Allah itu mengasihi nenek moyangnya mereka ini karena ada janji dibuat.
Ada perjanjian mereka buat, dan Tuhan ingat janji itu. Walaupun mungkin barangkali ya nenek moyang juga nggak terlalu setia juga ya, tapi Allah mengingat, sehingga itulah menjadi alasan dia tetap setia dan mengasihi siapa? Bani Israel. Nah, ini luar biasanya ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 4:19 ada referensi di situ disebutkan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, inilah yang menjadi diambil menjadi subtitle ya untuk pelajaran kita pada hari Selasa ini. Tapi saya mau tambahkan di sini ya, ayat ini kalau kita perhatikan bisa diartikan kepada sejumlah hal yang penting. Yang pertama, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini bisa berarti kasih itu ternyata menghasilkan hal yang sama. Kasih menghasilkan kasih. Tapi jadi Ya toh? ada dampak negatif, pendeta, kalau saya ya seperti bangsa-bangsa kritikus lainnya ya, menanggapinya ini seperti ini. Berarti Allah butuh balas budi dong. Karena aku telah mengasihi kamu. Saya memandangnya tidak balas budi justru. Ini normalnya. Normalitinya begitu. Contoh, saya berikan warna putih, seharusnya kembali putih dong. Ya toh? Tapi memang kita kan perverted sudah rusak pikiran kita kan. Jadi segala sesuatu yang positif itu Kita anggap negatif. kita anggap negatif begitu ya. Seperti ada pemaksaan. Oh tidak dong. Oh jangan-jangan. Kalau saya berikan misalnya sesuatu yang baik kepada orang, lalu saya nerimanya apa? Yang baik dong. Ya kan? Itu normalnya. Tapi dunia yang berdosa ini tidak seperti itu. Air susu dibalas dengan Betul. Nah, tapi saya mau tanya, normal? Tidak normal. Bagi dunia normal. Ya normal dong, biasa aja ya. Gitu ya. Nah, siapa suruh kasih susu kan begitu ya? Iya, Kan gitu. betul. That's all. Baik, menarik sekali ya. Bagaimana pendeta Jesse? Ada tambahan untuk kita semua? Jadi kalau saya lihat, memang kalau dari sudut pandang Alkitab, ketika Allah mengasihi kita, apa respon kita? Dan respon yang seharusnya mengasihi balik. Ya. Ini respon yang paling rumlah. Contoh, pendeta Yosef sama saya, kita masih pendeta muda. Ketika pendeta Yosef mengasihi seseorang, apa yang pendeta harapkan? Apakah dia membenci saya? Dia mengasihi saya? Atau apa alasan lain? Tapi mungkin Tentu yang seperti paling pertanyaan diharap. pertama tadi. Iya. Tadi pertanyaan pertama kan, pernah nggak ditolak cinta Oh berdua? ya, saya belum jawab, pendeta ya. Ya, betul, pendeta Jesse. Saya pasti mengharapkan jawaban yang sama dengan yang saya lontarkan ke dia ya. Iya. Kamu mau nggak jadi kekasih begitu ya? Tentu saya berharap jawabannya iya. Tapi saya mungkin akan tambahkan mungkin ya. Memang begini ya. Kan gini ya, kita berhak untuk menyampaikan cinta kita, bukan? Iya. Iya, benar. Tapi si gadis itu juga berhak untuk katakan Menolak. 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 Tapi begini, waktu dia menolak itu apakah kemudian dia katakan aku benci kamu? Kan tidak. Iya. Karena kita sudah tunjukkan kasih kita segala macam begitu ya. Tapi kan tidak berarti nggak memaksa. apa-apa menolak Kita nggak begitu, maksa. benar Kenapa ya? menolak? Tapi artinya engkau kan bersikap tetap baik sama saya. Kita sahabatan saja. Tapi yang terjadi kan justru tidak kan? Iya. Ternyata cinta itu berbahaya kan begitu. Karena apa? Karena justru setelah disatakan cinta itu jadi benci si perempuan sama kita kan gitu ya. Hanya contoh. Dan inilah yang terjadi di bangsa Israel. Semakin besar Tuhan tunjukkan kasih Tuhan kepada mereka, semakin ngelunjak mereka. Tuhan kasih mana? Tuhan kasih makanan mereka, tiang awan, tiang api. Ya. Apa yang mereka lakukan? Semua sikap tidak puas yang mereka lakukan. Inilah yang realitanya pendeta. Mungkin saya juga tambahkan tentang mana itu ya. Kalau Iya. kita bikin vulgar, karena orang muda sekarang audiens kita ya. Iya. Tahu itu artinya mana? Apa ini kan? Artinya kan apa ini? Jadi kalau kita bikin penekanan, jadi ketika Tuhan kasih makanan mana, mereka sebenarnya gini, apaan sih? Apaan sih? Sudah kasih makan. Nggak perlu masak, kasih makan. Kasih gitu ya. makan. Aduh, nggak perlu nanam, nggak perlu apa. Dapat makan. Apa sih? Apaan sih? Apaan sih? Gitu. Itu satu sempurna, pendeta ya. Bukan 4 sehat, 5 sempurna yang dikasih Satu Tuhan. aja ya. sempurna. Tapi masih pengen daging gitu, pendeta. Ini kayaknya memang susah sih kita manusia ini. Tapi dikasih. Minta daging dikasih. Dikasih. Cuman mereka kebanyakan, jadi sakit perut. Ya kan begitu. Kalau kita bilang maruk mereka. Seperti tadi, Pastor Jesse tadi udah bilang. Oke, berarti pemahaman saya semakin diluruskan nih, pendeta, bahwa tadi kan saya berpikir seolah-olah Tuhan meminta atau menuntut balas budi. Ternyata ketika saya mencoba untuk memahaminya sebagai bangsa Israel yang dulu, ternyata Tuhan itu udah sangat bahkan berkorban, pendeta ya, Iya. berkorban perasaan ya,
Banyak sekali yang dia sudah kasih kelonggaran, tapi kita juga yang melanggar, dan kita yang selalu menghujat, Tuhan gak adil, Tuhan beginilah, Tuhan begitu. Ya, tampaknya ini harus kita bahas lagi nanti, pendeta, karena waktu kita sudah berkedip-kedip. Ya, pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan pelajaran di hari Rabu yang akan dibawakan oleh pendeta Jesse. Oke, terima kasih pendeta. Di pelajaran hari Rabu, jika kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Kalau kita lihat, di pelajaran Rabu juga dia mengambil Yohanes pasal 14 ayat 15. Inilah yang terjadi. Seringkali, yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak ini. Jikalau kau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Yang terjadi seringkali kita lip service. Oh, saya kasih kamu. Contoh, saya mengasihi pacar saya, sama seperti pendeta Yosef. Pendeta Yosef mengasihi pacarnya, tetapi dia tidak pernah menunjukkan respon bahwa dia mengasihi. Apakah itu kasih? Ya. Apakah itu kasih? Ya, kayak ada lagu itu ya, jikalau kau cinta, benar-benar cinta, tunjukkan dong. Gitu. Iya. Inilah yang terjadi di sini. Ya. Bangsa Israel, kita juga. Ketika kita berkata, kita mengasihi Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah cuma di lip service? Saya kasih kamu. Tetapi, marahan terus. Saya kasih kamu. Tetapi, jemput tidak pernah. ini pengalaman pribadi nih, Pendeta ya. Kita lanjut. Ini yang terjadi. Inilah yang terjadi bangsa Israel. Tuhan inginkan kepada kita. Ketika kita berkata, kita mengasihi Tuhan, apa respon kita kepada Tuhan? Buktiin dong. Buktiin dong, apa respon kita. Jangan cuma di bibir semua bisa. Tuhan inginkan kita dilakukan dalam tingkah laku dan tindakan kita. Sama seperti ayat-ayat yang kita belajar ini. Ulangan 5 ayat 10 salah satunya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Seperti yang pendeta Pakpan tadi bilang, Tuhan tunjukkan kepada kita duluan. Dan respon kita bagaimana? Tetapi ingat, pilihan tetap ada di tangan kita. Ya. Pilihan tetap ada di tangan kita. Tetapi kalau kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi saya, ini yang Tuhan katakan. Ketika kita berpegang pada perjanjiannya, berpegang pada ketetapan-ketetapannya, berpegang pada peraturannya, itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ini yang saya mau highlight yang Sekolah Sabat katakan kepada kita. Allah menyatakan kasih itu kepada kita melalui apa yang Dia telah lakukan bagi kita. Dia terus melakukannya sampai saat ini. Umat Allah juga seharusnya menunjukkan kasih mereka kepada Allah melalui tindakan-tindakan mereka. Mengasihi Allah itu tidak dipisahkan dengan penurutan kepadanya. Inilah yang Sekolah Sabat Inka sampaikan kepada kita. Ketika kita mengaku umat Allah, kita mengaku kita mengasihi Allah, salah satu cara ialah melakukan ketetapan-ketetapannya, melakukan perintah-perintahnya melalui tindakan kita. Karena tanpa tindakan, kasih sama dengan nol. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita tanpa tindakan? Hanya melalui tindakan. Dan bagaimana kita menunjukkan tindakan kasih kita kepada Tuhan? Dengan menuruti apa yang Dia kehendaki. Dan ingat, mengasihi Allah tidak dapat dipisahkan ini. Tidak dapat dipisahkan dengan menurut apa yang Dia katakan dan apa yang Dia inginkan kepada kita. Terima kasih, Pendeta. Ada hal yang menarik, Pendeta, yang saya tangkap dari pemaparan yang tadi sudah disampaikan. Kalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Saya pernah ada pengalaman, ini pengalaman pribadi ya. Saya bilang janji jam sekian, Pendeta. Saya udah datang tuh, 10 menit sebelum jam yang ditentukan, misalnya jam 8 lah kami mau ketemu. Tapi jam 8 kayaknya kepagian ya buat pacarannya. jam 10 deh. Jam 10, tapi saya sudah sampai duluan nih. 10 kurang 10 menit atau 10 kurang 15 menit. Udah nunggu saya sekitar setengah jam, Pendeta. Berarti lewat 15 menit kan dari jam 10. Tapi pacar saya belum datang. Nah, waktu dia datang, dia ketawa. Kayak, hehehe, sorry ya,
terlambat begitu. Ya biasalah gitu pendeta ya. Hmm. Kalau saya lihat ini kan seperti tidak menuruti perintah begitu pendeta ya, tidak mengikuti perjanjian. Tapi dia bilang itu buat menguji kesabaran saya. Nah, orang Israel apakah seperti itu, tidak menuruti perintah Tuhan, menguji kesabaran Tuhan pendeta? Bagaimana? Kok bisa? Atau pertanyaan saya lebih sederhana lagi, kok bisa sih kita manusia cenderung untuk melanggar lah istilahnya ya, melanggar atau kadang terlambat dikit atau ya agak melenceng sedikit dari perintah yang ditentukan awalnya. Kenapa seperti itu pendeta? Ya pada dasarnya secara psikologi ini kan pembalikan fakta namanya kan. Person in question itu siapa sekarang? Yang terlambat datang dalam konteks orang Israel, Tuhan atau orang Israel? Orang Israel. Orang Israel yang dalam pertanyaan sekarang. Tapi seringkali oleh karena dosa, kita pertanyakan Tuhan. Coba buktikan kasih-Mu Tuhan. Saya terlambat nih sedikit nih. Saya langgar nih dulu. Dari 6 misalnya perintah, 10 perintah, saya langgar 4. Yang jadi persoalan siapa sekarang? Apakah Tuhan yang punya persoalan atau ini orang ini kan gitu. Ya, jadi benar, mungkin bagi kita ya straightforward saja. Kecuali begini. Memang dia ada tes kan? Ya namanya anak-anak gadis ya, seringkali bikin tes begitu ya. Iya, dites Dia kita mau tes terus ya, gitu, segala diuji macam. gitu. Tapi jangan gini berdalih, bikin excuse seperti itu, padahal sebenarnya memang terlambat kan begitu ya. Kita kan tahu. Kalau sekali-sekali berarti oh benar ya ujian pendeta ya. Nah, bisa juga berkali-kali bisa, tapi maksudnya gini, jangan dibikin itu jadi alasan, padahal memang terlambat. Oke. Ya toh, itu yang hati-hati. Iya. Betul. Karena sekali lagi, untuk menghadapi situasi seperti ini, kita harus tanya kembali, siapakah person in question? Apakah Tuhan atau Bani Israel? Nah, kalau dari sisi Bani Israel pendeta, kan orang Israel dan kita Israel modern sering banget lah kecenderungannya untuk melakukan pelanggaran atau tidak menuruti perintah Tuhan. Kalau bisa tahu itu kenapa sih pendeta? Apa Ya. karena memang kecenderungan kita itu suka melanggar peraturan atau bagaimana? Contoh, kita bicara tentang tidur malam ya. Siapa yang punya kecenderungan misalnya gini, kita mau tidur on time. Kan tidur on time kan bagus ya. Apalagi kalau dipelihara segala macam. Pokoknya jam 9 sudah terus down ya, terus down. Tapi saya mau tanya, kalau ketemu pacar bagaimana? Ya karena saya sudah beristri ya. Nah, kalian sekarang yang sedang dalam situasi itu. Kalau ketemu dengan pacar, gimana? Bisakah melek mata hanya karena bertemu? Misalnya tiba-tiba jam 12 dia datang. Apakah kalian kemudian bisa langsung sadar begitu? Ya sadar gitu ya. Tidak ngantuk jadinya. Bisa kan? Karena apa? Bisa. Kasih. Jadi begini, ada banyak realita di bumi ini yang bisa kita langgar hanya karena kita sayang. Iya kan? Oh. Saya berapa kali begitu. Ada anak saya dulu yang paling yang paling kecil ya. Satu kali ada masalah dengan, jadi kita punya anjing di rumah besar. Ya yang apa itu namanya? Yang golden retriever itu. Besar sekali, baru 1 tahun. Dia lebih tinggi dari anak saya. Jadi rupanya ini anjing ini sangat sangat friendly ya. Dia mau rangkul anak saya, dia yang masih kecil. Betul. Ya kan begitu. Jadi entah bagaimana bisa lompatan saya luar biasa ya. Padahal kan saya jarang olahraga juga kan begitu. Lompatan saya hebat sekali. Kenapa? Karena saya sayang sama anak saya. Jadi artinya normalnya saya langgar. Ya kan begitu. Demikian juga dengan anjing ini. Berapa kali dia bunuh ular. Jadi pas kita pulang kebaktian sahabat itu ini sudah mati di situ ular dan segala macam. Ya, saya percaya karena dia sayang. Kan begitu. Jadi sekali lagi bicara tentang kasih itu yang menandakan. Ya itu hubungannya. Jika engkau mengasihi aku, nurut nggak? That's all. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Pelajaran hari Kamis, hukum yang terutama. Dikatakan di pelajaran Sekolah Sahabat kita, seberapa besar pun usaha beberapa orang Kristen karena berbagai alasan, mencoba untuk memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu tidak bisa dilakukan, setidaknya tidak bisa tanpa memisahkan semua, kecuali menyangkal perjanjian baru itu dari arti yang sebenarnya. Ketika perjumpaan Yesus dengan ahli Taurat ini katakan, guru yang baik, yang manakah hukum yang paling utama, atau hukum manakah yang paling utama? Itu dalam Markus
12 ayat 28 sampai 31. Pemirsa yang ada di rumah boleh buka Markus 12 ayat 28 sampai 31. Jawab Yesus di ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saya teringat ketika Yesus katakan ini, berarti Yesus menyampaikan apa yang ditulis dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat tadi, pendeta ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, ya, jiwa, akal budi dan kekuatan. Ini adalah dari Perjanjian Lama. Kita tahu banyak sekali denominasi Kristen, bahkan hampir semua denominasi Kristen rata-rata agak memandang sebelah mata Perjanjian Lama. Apalagi ada yang sampaikan kepada saya, pendeta, Perjanjian Lama itu, Allahnya Perjanjian Lama itu kejam, pemarah. Pokoknya ada kesalahan dikit, ngamuk. Ada kesalahan dikit, marah, ngambek, terus balas. Tapi Allahnya Perjanjian Baru, pokoknya kasih. Berapa kali pun kita jatuh, dimaafkan, diampuni, bahkan dia rela mati memberikan nyawanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi seolah-olah membuat Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru itu Allah yang berbeda. Padahal kita memahami Allah itu Esa, satu. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Kalau begitu, apa yang membuat Kristen kebanyakan, termasuk mungkin beberapa kita ya, ada juga yang memahaminya seperti itu, pandangannya aneh terhadap Perjanjian Lama. Bahkan ya di Perjanjian Lama itu nggak berlaku lagi, karena hukum yang dipakai itu hukum Perjanjian Baru. Kenapa itu bisa terjadi, Pak Pendeta? Apa yang hukum yang mereka tolak, yang dianggap ini enggak pas gitu, enggak berlaku lagi? Saya suka mandangnya secara makro ya. Adalah seorang guru, begitu masuk dalam kelas, dia hanya menggambarkan satu titik saja di whiteboard itu. Satu titik kecil. Lalu dia tanya, apa yang kamu lihat? Semua orang, kecuali satu murid katakan, saya lihat papan putih. Semua orang, ya, semua orang katakan titik hitam. Padahal begitu luas itu, ya kan? Nah, dalam cerita juga begitu sebenarnya. Coba kita hitung, berapa panjang, berapa abad tulisan itu, ya. Jadi berapa abad? Kita bicara tentang Genesis, itu dari permulaan loh. Sampai kepada, kalau kita bicara tentang Hebrew Bible, itu diakhiri bukan dengan kitab Maleakhi, tapi dengan kitab Tawarik. Jadi di Tawarik, jadi itu terakhirnya, sampai Zedekia ya, Raja Zedekia. Berapa panjang itu? Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira berapa banyak Tuhan marah? Lalu hitung berapa banyak Tuhan tidak marah. Dan ternyata kita dapati, lebih banyak Allah mengasihi dan mengampuni. Tapi yang diekspos selalu yang marah-marahnya. Ya, karena itu yang ditulis. Untuk peringatan kan. Karena memang manusia jahat. Contohnya saja, kapan kemudian Tuhan membinasakan? Kan setelah 10 generasi. Ya, sekian ratus tahun. Iya. Bukan ratus tahun lagi, itu udah ribuan. ribuan kan? Karena umur mereka itu ribuan. Oh, iya, benar, jadi, benar. 900-an kira-kira begitu ya. Dari Adam, baru Nuh. Sampai Nuh. Itu pun Nuh masih diberikan kesempatan sampai di umur 600 tahun. Baru turun, kan begitu? Betul. Nah, ini luar biasa. Jadi artinya, kita memandangi dengan cara berbeda. Bahwa Tuhan itu sedang berurusan dengan manusia yang membangkang. Ya, itulah sebabnya setiap kali kita membaca, kita jadi sedikit upset ketika mengatakan, ini terlalu banyak, Allah itu kejam katanya. Padahal dia lupa bahwa ada sisi yang luar biasa yang diperlihatkan. Dan Tuhan juga nyatakan kan, aku ini panjang sabar. Tapi dia juga bilang, aku juga lagi marah gini. Ya, karena dia orang yang panjang sabar, dia punya kasih, dia punya emosi. Ketika ada yang tidak pas, dan itu membahayakan orang itu juga, bukankah layak dia marah?
Karena kita ini kan miliknya. Nah, saya memandangnya dengan cara seperti itu. Oke, berarti harusnya semua orang Kristen memandangnya seperti yang pendeta sampaikan, bukan? Iya. Kita harus lihat nih, berapa ratus tahun Iya. umurnya Nuh, setelah air bah, lalu setelah... Artinya gini, ini salah satu approach yang bisa menolong kita untuk untuk satu kesimpulan yang salah mengatakan bahwa Allahnya Perjanjian Lama dengan Allahnya Perjanjian Baru berbeda. Mereka kakak adik katanya. Yang satu yang sulung yang di Perjanjian Lama, yang ini baru ini yang adiknya. Oh tidak, itu sama. Hanya cara kita dalam memandang yang berbeda. Ya. Demikian. Dan ditambah lagi Allah di Perjanjian Baru yang turun langsung itu adalah Yesus Kristus, betul pendeta ya. Dalam semua ajarannya sebetulnya ajaran Perjanjian Lama, pendeta. Yang tadi disampaikan dalam Markus 12 ayat 28 sampai 31 itu dari Perjanjian Lama semua, pendeta ya. Khotbah di atas bukit, Matius 5, 6, 7 itu juga dari Perjanjian Lama Tuhan kutipkan. Dan menariknya Yesus dalam menyampaikan pernyataan ini, lihat, jangan lupa disebut di situ bahwa bukan hanya ahli Taurat yang ada di situ, tapi juga orang Saduki yang hanya percaya Torah, artinya 5 buku Musa. Buku yang lain mereka nggak percaya. Itulah sebabnya jawaban Yesus datang dari Kitab Ulangan. Dia kutip itu kan. Karena ada orang Saduki ya? Ya, karena orang Saduki yang nggak percaya dengan buku yang lain nggak percaya, hanya Taurat saja mereka. Ya, gitu. Nah, di sini saya mendapat pemahaman yang lebih luas, pendeta. Terima kasih atas penjelasannya bahwa sebenarnya kita yang nggak memahami Perjanjian Lama. Sehingga kelihatan Tuhan itu seperti inilah, seperti itulah. Padahal dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kasih itu adalah hukum yang terutama, dan Allah itu tidak pernah berubah. Seperti statement ini ya, Baik. Old Testament is the New Testament concealed, New Testament is the Old Testament revealed. Ya, itu dia. Amin. Terima kasih, pendeta. Kita akan lanjutkan, karena waktu sudah menandakan kita untuk break sejenak. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan untuk hari Jumat, sekaligus kesimpulan pendeta Pakpahan. Ya. Izinkan saya mulai dengan kutipan atau tulisan pena inspirasi yang berkata, salib Kristus akan menjadi the science dan the song dari umat tebusan sepanjang masa. Nah, saya melihat bahwa statement ini mengingatkan kita pada kenyataan bahwa Allah telah mendemonstrasikan kasih-Nya melalui kematian Yesus di salib. Ya, statement ini juga menginformasikan bahwa mereka yang ditebus dan selamat pada akhirnya akan terus merenungkan kasih yang maha besar ini untuk manusia yang maha besar dosanya. Jadi Allah maha kasih, tapi kita maha besar berdosa ya. Dan ingatlah bahwa kasih dan takut kepada Allah itu harus senantiasa dimiliki oleh umat Allah. Kasih akan membuat penurutan kita itu menjadi sukacita. Karena tanpa kasih penurutan itu jadi seperti dipaksakan ya. Sementara takut di sisi lain akan membuat kasih kita itu bukan kasih murahan. Asal ngomong lip service tadi ya. Kasih padahal enggak ada ya. Melainkan oleh karena takut, maka kasih itu menjadi kasih yang mulia. Karena terlihat jelas ya prakteknya. Dan kasih inilah yang akan membuat kita tidak akan goyang ketika dunia kita runtuh. Nah, saya melihatnya secara itu ya. Jadi barangkali inilah kesimpulannya ya. Sekaligus juga mungkin ada bagian yang perlu ditekankan di sana bahwa kasih dan takut akan Tuhan itu seharusnya berjalan beriringan. Terima kasih. Baik, untuk menambahkan sedikit, adakah dari pendeta Jesse? Waktu kita masih ada. Terima kasih pendeta Yosef. Jadi disinilah kita belajar bagaimana mengasihi. Bukan dengan kasih yang rendahan seperti lip service, tetapi bagaimana respon kita kepada Tuhan. Yaitu dengan melakukan yang Ia kehendaki, menghormati Dia, dan mengikuti semua ketetapan-ketetapannya. Terima kasih pendeta. Oke. Luar biasa ya pembahasan kita untuk 1 minggu ini. Pendeta Jesse, pendeta Pakpahan, atas tanggapan dan jawaban dari semua diskusi kita. Ini mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Dan dengan kita mengasihi Tuhan, kita pun harus mengasihi sesama kita. Karena orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mereka
menomorsatukan Tuhan untuk semua aspek kehidupan mereka, tetapi mereka lupa bahwa hukum yang sama, yang sebanding dengan hukum yang tadi itu, yaitu mengasihi Allah, kata Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama manusia, tidak pandang suku, tidak pandang ras, antar golongan, dan lain-lain, tetapi kita memberikan keadilan, ya, pendeta ya, dalam hal kasih dan memperlakukan sesama. Pemirsa yang ada di rumah, tiba waktunya kita untuk mengakhiri diskusi ini. Saya akan memberikan sebuah pesan singkat agar diingat oleh kita semua. Cinta itu seperti obat. Menyembuhkan kalau sesuai dosis, menyakitkan kalau overdosis. Jangan kemana-mana, selalu saksikan episode-episode tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.